Joy to the world, the Lord is come. Sukacita bagi dunia, Tuhan datang. Atau dalam versi terjemahan Yamuger yang terdapat dalam buku Kidung Jemaat nomor 119, Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Selamat berjumpa kembali dalam program Injil dalam Melodi bersama saya, Daniel Budi Laksono. Kali ini kita akan membahas sebuah himne yang sangat populer dan hampir selalu menjadi favorit untuk dinyanyikan menjelang dan selama masa raya Natal, yaitu Kidung Jemaat nomor 119, Hai dunia, gembiralah. Nyanyian ini sangat populer, bukan hanya di gereja-gereja, namun juga di mal-mal, di rumah-rumah, bahkan di beberapa kota, di jalan-jalan dan angkutan umum, nyanyian ini akan terdengar terus-menerus. Rasanya nyaris tidak ada orang yang tidak mengenal nyanyian ini. Hanya dengan mendengar 4 nada pertamanya saja, kita akan langsung teringat nyanyian ini, dan hati kita akan dipenuhi dengan sukacita. Natal sudah dekat. Namun, tahukah Anda bahwa himne ini sebenarnya pada awalnya tidak diciptakan sebagai nyanyian Natal? Penggubah himne ini adalah Isaac Watts. Ia menggubah himne ini sebagai salah satu puisi dalam koleksinya yang berjudul The Psalms of David, imitated in the language of the New Testament and applied to the Christian state and worship. Judul yang cukup panjang. Buku ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1719 dan seperti namanya berisi kumpulan parafrase Mazmur Daud yang ditafsirkan oleh Watts dengan menggunakan bahasa atau sudut pandang Perjanjian Baru, atau yang lebih sering disebut sebagai kacamata atau penafsiran kristologis. Dan himne yang sedang kita bicarakan kali ini adalah parafrase dari Mazmur 98. Walaupun tidak semua tema yang terdapat dalam Mazmur 98 mendapat penekanan yang sama. Karena seperti sudah dikatakan sebelumnya, Watts menafsirkan Mazmur ini dari sudut pandang kristologis, yaitu sebagai nubuat mengenai kedatangan Kristus. Namun bukan kedatangan Kristus yang pertama sebagai seorang bayi yang kita peringati sebagai Natal, melainkan kedatangan Kristus kembali ke dunia sebagai Raja di akhir zaman nanti. Bait pertama dan kedua merupakan parafrase atau penafsiran bebas dari beberapa ayat terakhir Mazmur 98. Khususnya mulai dari ayat keempat hingga ayat ke-8. Ketika pemazmur mengajak seluruh bumi untuk bersorak-sorak bagi Tuhan, bersukaria dan bermazmur di hadapan Sang Raja dan Penebus yang bertahta. Khususnya dalam bait pertama, digambarkan bahwa Tuhan datang sebagai Raja, dan setiap manusia diajak untuk menyiapkan ruang dalam hati untuk menerima Dia. Sementara bumi, langit, dan seluruh alam menyanyi memuji Dia. Sedangkan dalam bait kedua, Sang Raja dan Penebus sudah bertahta. Manusia menyanyi memuji Dia, sedangkan bumi, laut, gunung, dan lembah menggemakan puji-pujian tersebut. Kita perhatikan bahwa dalam kedua bait ini, Yesus tidak digambarkan sebagai seorang bayi kecil yang lemah dan terbaring di dalam palungan, melainkan sebagai Tuhan, Raja, dan Penebus. Juga tidak ada kisah mengenai gembala, domba, malaikat, bintang, atau orang majus yang biasa terdapat dalam nyanyian-nyanyian Natal pada umumnya. Karena memang nyanyian ini sebenarnya tidak berbicara mengenai Natal. Bahkan dalam bait ketiga, tema nyanyian ini sedikit bergeser. Kali ini liriknya berbicara mengenai dosa dan penderitaan. Sehingga beberapa buku nyanyian sering tidak memuat bait ini karena dianggap kurang tepat untuk suasana Natal. Dalam teks aslinya ada kata-kata semak duri dan kutukan yang tidak diterjemahkan ke dalam versi bahasa Indonesia, entah karena kata-kata dalam bahasa Indonesia yang terlalu panjang, atau karena alasan yang sama seperti buku-buku nyanyian dalam bahasa Inggris yang tidak memuat bait ini, yaitu agar tidak merusak suasana Natal. Namun demikian, sebenarnya bait ketiga ini maknanya cukup dalam dan bagus. Untuk bait ketiga ini, Watts mengacu pada ayat lain dalam Perjanjian Lama, yaitu Kejadian 3 ayat 17 hingga 19, yang berisi kutukan yang diberikan oleh Allah kepada tanah setelah kejatuhan manusia pertama, Adam dan Hawa, ke dalam dosa. Karena dosa, maka Allah mengutuk tanah yang kemudian menumbuhkan semak duri dan rumput duri
sehingga manusia harus bersusah payah mengerjakannya. Namun demikian, sebelum kutukan itu diberikan, Allah sudah memberikan sebuah janji, yaitu bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Dipandang dari kacamata Injil, keturunan yang dijanjikan itu adalah Yesus, anak manusia dan anak Allah, sang raja, penebus dan juru selamat manusia yang akan menghancurkan kutukan dan memperbarui kembali ciptaan yang sudah rusak. Ia akan membuat berkat Tuhan kembali mengalir, sehingga sejauh kutukan itu ada, sejauh itu pula berkat melimpah. Dalam bait keempat, teks kembali mengacu pada Mazmur 98. Kali ini penekanan khusus pada ayat terakhir yang menggambarkan suasana di akhir zaman ketika Tuhan akan menghakimi bumi dalam kebenaran dan anugerah. Jadi jelas bahwa lirik himne ini tidak berbicara mengenai kelahiran Yesus, melainkan mengenai kedatangannya kembali di akhir zaman. Namun demikian, hal ini tidak menghalangi orang-orang untuk menyanyikan himne ini pada masa raya Natal. Justru kedalaman liriknya memberikan harapan dan sukacita bahwa kedatangannya yang pertama dalam kelahirannya sebagai hamba adalah awal dari pemulihan yang kelak akan disempurnakan dalam kedatangannya kembali sebagai raja. Dan karena itu kita bersukacita. Pada awalnya, seperti himne-himne lain waktu itu, Watts tidak menetapkan dengan melodi yang mana himne ini harus dinyanyikan. Ia hanya menuliskan instruksi untuk menggunakan common tunes, karena himne ini juga digubah dengan mengikuti common meter. Namun kemudian pada sekitar pertengahan abad ke-19, Lowell Mason menerbitkan himne ini dengan melodi yang kemudian diberi nama Antioch. 4 nada pertama himne ini sama dengan 4 nada pertama chorus Lift Up Your Heads dari oratorio Messiah karya Handel. Dan baris ketiganya sama dengan bagian lain dari Messiah, yaitu pada Arioso Comfort Ye. Sehingga melodi gubahan Mason ini sering dianggap mengadaptasi tema melodi dari Handel. Kebetulan Mason sendiri adalah pengagum Handel dan sekaligus pemimpin dari Handel and Haydn Society di London. Dengan melodi baru yang diperkenalkan oleh Mason, himne ini segera menjadi sangat populer. Bahkan hingga saat ini, himne ini terus menjadi salah satu lagu Natal yang paling sering dinyanyikan di seluruh dunia. Menjelang masa raya Natal ini, apakah hati kita pun dipenuhi oleh sukacita? Bukan sukacita sesaat karena mendengar lagu-lagu yang indah, menikmati makanan dan minuman yang lezat, atau pesta-pesta meriah. Tetapi sukacita yang sejati karena Tuhan sudah datang. Ialah Raja dan Penebus kita yang sudah mengalahkan maut dan menghapuskan dosa kita. Ia akan memerintah dengan kebenaran, anugerah, dan kasih. Dan kemuliaannya akan kekal sampai selama-lamanya. Hai dunia, gembiralah.